Selamat malam, Shalom. Ya, hari ini kita dapat goncangan yang hebat, saudara ya. Saya pikir nanti kayak di Kisah Rasul 2, maka goyanglah tempat mereka yang sedang berdoa itu, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Tapi ini gempa bumi, ya. BKMG 17 kali, mengatakan 17 kali. Ada gempa susulan dari 11.22 sampai kalau nggak salah tadi terakhir 15.52 itu paling keras gitu ya. Semua baik kan? Semua sehat ya, semua kuat dalam Tuhan. Jadi oke semua, no problem semua. Dan kita bisa kembali bersekutu malam ini anugerah Tuhan ya. Nah malam ini saya akan berbicara tentang anugerah. Mari buka kita bersama Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Filipi 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya, perhatikan, bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Saudara, tema kita malam hari ini yaitu konsisten mengelola anugerah. Sekali lagi, konsisten mengelola anugerah. Apa artinya? Jadi gini, Pak, Bu, hidup kita ini kan anugerah Tuhan. Kita sehat, kita kuat, kita bergerak, kita masih bisa makan, bekerja, ada penghasilan. Ini anugerah. Keluarga kita adalah anugerah. Karir pekerjaan, bisnis kita adalah anugerahnya. Kita melayani, ini anugerah. Kita boleh beribadah, ini anugerah. Ya, lebih dari itu, keselamatan yang dia berikan, ini anugerah yang hebat dan terbesar. Makanya keselamatan dan semua yang saya sebutkan tadi, harus kita kelola dengan benar, secara konsisten. Makanya muncul ayat ini dengan kalimat tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kata kerjakan ya punya arti diusahakan atau diselesaikan sampai tuntas, sampai finish, sampai akhir, sampai ending. Nah, selama kita hidup artinya kita harus belajar mengelola yang Tuhan percayakan ini, entah kesehatan, keluarga, keuangan, ya, termasuk penghasilan, usaha bisnis dalamnya, termasuk juga iman dan pelayanan kita. Harus kita kelola, ini anugerah soalnya. Salvation is a gift. Keselamatan itu adalah anugerah, karunia, pemberian, a grace. Ya, itu adalah pemberian yang cuma-cuma untuk kita. Bukan dihasilkan karena usaha kita. Jadi kasarnya gini loh, kita diberi kepercayaan oleh Tuhan. Ya, sesuatu yang sangat hebat yang kita sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Kasarnya kita disuruh pinjam, kita disuruh pakai, kita dipercayakan untuk ya yang diberi itu keselamatan, lalu embel-embelnya pelayanan, keluarga, keuangan dan lain sebagainya yang dipercayakan ini harus kita urus, harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita pakai sebaik-baiknya untuk kemuliaannya. Lalu caranya gimana sih? Ya, apakah dengan cara kita ya Kamis datang berdoa malam seperti ini, Minggu beribadah raya, ya itu tidak salah. Tapi gini, saya ambil ilustrasi, ya. Ini saya umpamakan seperti tubuh fisik kita ini. Tubuh kita ini perlu kita bina, ya. Fisik ini perlu kita latih, kita isi, kita penuhi kebutuhannya, kita beri makan, kita beri minum, tentu yang sifatnya bersih dan sehat. Sehingga
konsumsi yang kita lakukan bagi tubuh kita dan kita melatih tubuh kita ini menghasilkan fisik dan tubuh yang bertumbuh baik, yang bertumbuh benar, yang bertumbuh sehat, menjadi kuat. Makanya Pak Bu, jangan salah konsumsi. Kalau setiap hari Anda hanya mengkonsumsi kekecewaan, kepahitan, sakit hati, dendam kepada mertua, dendam kepada sahabat, saudara, penyakit jangan dipiara, racun jangan ditelan, dan sampah jangan disimpan. Kenapa? Karena itu akan merugikan kita sendiri. Ketika Anda simpan sakit hati dan kepahitan kepada seorang, orang itu nggak rugi, Anda yang rugi. Ngapain? 70-80 tahun loh hidup kita, singkat, pendek. Ya, sangat singkat. Dipakai dong. Dan bukan cuma dipakai, dinikmati please. Saudara yang nikmati senikmat-nikmatnya. Ya, mama saya tahun ini nanti Agustus berusia 94 tahun. 94 tahun. Bolak-balik pernah saya sharing sini, tanya sama saya, kapan ya aku mati? Kapan ya aku meninggal? Kapan Tuhan ambil saya? Terakhir tadi pagi tuh. Dia bilang perut saya ini sudah sakit. Dia saudara udah begitu kurus tapi sehat. Ya, rupanya mungkin ya tambah umur, tambah tua, itu kayaknya ususnya, nggak tahu ya, dokter mungkin ngerti ya. Itu kayak mengkerut. Ya, jadi menyempit, mengecil, jadi konsumsinya ya sedikit. Ya, tapi nasi bisa dimakan malah minta nasi, saudara. Ya, nah bolak-balik bilang gitu, kapan aku meninggal? Tadi sore, berapa jam? Hampir 3:30 lah. Tuh ya, kan lagi goyang. Ya, mama saya duduk di ruang tamu. Lalu saya datangi, deketi, dia bilang, loh goyang ya? Hah? Kenapa? Ini goyang ini. Ya, karena beliau asal Sulawesi, orang Sulawesi itu bilang kalau gempa bumi itu tanah goyang. Tanah goyang, gitu dia ngomong gitu ya. Saya bilang, oh iya tadi. Saya pikir yang tadi siang, 11.22 itu kan kenceng, keras. Ternyata yang tadi sore, wah, loh, saya bilang, oh iya benar. Ya, saya cepat-cepat lari keluar. Kelupaan, oh iya mama saya saudara ya, oh iya lali. Saya lihat beliau berusaha berdiri, saya bilang mau kemana? Pelan-pelan dia coba jalan agak cepat, mau selamat. Saya bilang, loh katanya tanya mati kapan? Gitu ya. Oh ternyata saudara ya, orang ya selalu bilang, aku siap mati. Tapi ketika kematian datang, wah gemeter juga saudara ya, tegang juga. Seumur itu yang katanya sudah ready, sudah siap, ternyata ketika tanah goyang saudara ya. Goyang juga imannya saudara ya. Saya bilang ya udah ayo duduk depan. Ya akhirnya duduk di depan. Saudara perlu dibina fisik ini. Tubuh ini, itu tubuh fisik. Apalagi tubuh rohani kita. Perlu dibina, dipupuk, diisi, dipenuhi. Salah satunya seperti yang Anda lakukan malam ini. Anda datang menyembah Dia, Anda datang mengucap syukur, Anda datang berdoa, Anda datang beribadah, Anda datang mempersembahkan hidup, bahkan mungkin uang saudara. Anda datang untuk melayani Dia. Ini salah satu cara memupuk diri, membina tubuh rohani ini. Makanya saudara harus bangun dan jaga terus hubungan Anda dengan Tuhan. Harus super sehat. Lakukan doa pribadi, baca dan pelajari firman Tuhan secara rutin. Dimanapun Anda berada pergi. Lalu beribadahlah, jangan lupa jam-jam ibadah, mungkin minggu, hari Kamis. Ya, dalam ibadah itu Anda harus terlibat di dalamnya. Ya, lalu ambillah bagian dalam pelayanan. Pelayanan itu tidak harus tampil di panggung. Pelayanan itu banyak cara, banyak tipe, banyak modelnya. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa menjaga dan mengelola keselamatan bahkan anugerah dalam hidup kita ini secara konsisten. Ada dua cara, coba kita lihat ya. Yang pertama tadi di ayat yang ke-12 dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir,
tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Saudara yang kekasih, saya punya kebiasaan. Ya, bangun tidur, maka saya dari kecil dulu. Sudah dilatih orang tua, lalu merapikan tempat tidur. Membuka gorden, matikan lampu AC, ya, kemudian merapikan spray, merapikan bantal, dan lain sebagainya. Nah itu terbawa terus sampai kalau maaf, misalkan saya nginep di hotel, ya, kebawa, ya, sampai ya entah nginep dengan keluarga, dengan istri, atau dengan teman pelayanan kalau pergi misi, pelayanan misi atau pelayanan kunjungan organisasi, itu kan dengan teman-teman gereja atau pelayanan, ya. Kenapa Pak Vino? Ya, ngelipat tempat tidur spraynya, ya kemudian bantal. Oh, ngapain? Nanti kan dibersihin ruangannya. Saya paling suka lihat kamar mandi itu bersih. Saya paling suka lihat kamar pribadi itu bersih. Jadi saya rada cerewet, ya. Kalau satu kamar dengan orang lain saya sering pesan ya, tolong ya. Kalau buang air kecil, tempat duduknya di toilet itu WC. Ya, maaf, diangkat ya. Ya, supaya apa? Ya enggak keleleran. Ya, tolong diangkat. Ya, jaga lantainya jangan sampai basah. Ya, oh ya, ya kadang orang bilang, Pak Vino ini terlalu aneh-aneh gitu ya. Cuma saya mungkin terbiasa dengan hal demikian. Ya, habis makan ya sudah bawa ke belakang piring. Kalau nggak cuci sendiri ya, pokoknya piring itu dibawa ke belakang. Saya tidak terbiasa taruh di meja makan. Terbiasa sudah buka gorden, ya bahkan di hotel. Terbiasa juga waktu keluar kamar, semua dalam keadaan bersih dan rapi. Saya sempat mikir ya, ini nanti pihak hotel kalau bersihin ya, mikir nggak ya mereka? Ini orang nginep nggak ya? Tidur nggak di sini ya? Kemarin rapi, hari ini masuk juga tetap rapi, tapi ya ganti handuk dan lain sebagainya gitu ya, karena sudah terbiasa. Nah hal seperti ini Anda harus biasakan, jadi habit. Dilatih diri ini lama-kelamaan saudara, sesuatu yang dibiasakan akan jadi terbiasa, sesuatu yang dilatih akan jadi terlatih, sesuatu yang Anda lakukan terus-menerus, lama-kelamaan Anda akan terbentuk. Sehingga Anda akan jadi orang yang terbiasa, terlatih, dan naik level terbentuk. Sabar itu harus dibiasakan. Lama-lama Anda menjadi pribadi yang terlatih untuk sabar. Ngadapi mertua, ngadapi suami, ngadapi istri, ngadapi anak, ya, ngadapi sahabat. Nah, dilakukan terus-menerus, lama-lama Anda bukan cuma terlatih, tapi Anda terbentuk menjadi penyabar. Ya, pemberi, suka menabur, suka memberi tanpa lihat apapun. Ya, kadang orang itu memberi, banyak duit dianya. Kaya kok ngapain dibantu. Tapi orang kalau sudah murah hati, kalau digerakkan Tuhan dan tergerak, maka dia akan bergerak tanpa melihat. Orang ini ya kaya atau tidak. Tapi kalau Tuhan gerakkan, dia akan bergerak tanpa protes. Tuhan, orang kayak gini gajinya gede, bukan UMR lagi. Nah kayak gitu kasihan. Baru-baru ini ada kenalan kami yang bermasalah karena rupanya suaminya bermasalah sehingga berurusan dengan kepolisian. Kemudian punya 3 orang anak dan 1 orang ibu. Tinggal di kos-kosan. Ya, nah katanya diusir dari kos-kosan yang seharga 600.000. Ya, saya pikir wah baru tahu juga. 600.000. Wah ini kok murah sekali, saya udah curiga. Ya, ternyata dia tinggal di kos-kosan yang besarnya itu cuma 3x4. 3x4. Kamar Anda masih lebih besar. Kamar Anda masih lebih nyaman. Karena di kamarnya ini, saudara ya, itu berisi kasur, kemudian meja makan kecil, kemudian kompor, kemudian jadi satu dengan kamar mandi kecil dan WC-nya. Jadi sudah bayangkan 3x4 isi 5 orang. Wah,
Ya saya pikir kok gini masih ada di era sekarang orang seperti ini. Ya, dan ya memang hidupnya sulit sehingga ibu muda ini dengan 3 anak, dia harus cari nafkah, cari uang nge-Grab. Kasihan sekali. Nah, di satu hari siang bolong, setengah 12-an ya, 11 setengah 12, dia tuh masuk jeglongan, lobang. Duh kok bisa bu? Nggak tahu pak, ngeblank saya. Oh banyak pikiran, iya kayak jatuh. Sepeda motor rusak dan dia harus dioperasi. Kepalanya luka ya sampai ke bahunya. Jadi ada keluhan yang dia bilang ini kayaknya sampai bahu, sampai pinggang. Waduh. Ya, dia bilang saya ini ketika masuk rumah sakit saya bingung. Ya, walaupun ada BPJS, cuma anak-anak ya apa ke sekolah. Kemudian mama di rumah ya apa, makan mereka ya apa, mau cari duit aku. Ya, suami lagi di penjara. Jadi bilang, aduh sulit sekali hidup ini ya. Ya, lalu ada banyak orang yang ingin membantu. Saya senang sekali karena ada pihak-pihak yang ingin menabur. Lalu mereka tanya saya cuma jelaskan begini. Ya, kalau Anda membantu silakan. Tapi jangan ambil peran Tuhan. Artinya gini, saudara ini jadi pelajaran kita semua ya. Keadaan buruk yang kita alami hari ini contoh dari ibu ini. Masalah sulit yang dihadapi, entah musibah, kecelakaan, sakit, operasi atau apapun. Yang negatif lah, yang buruk. Yang kita alami hari ini, itu ada kemungkinan hasil yang kita tabur di hari-hari kemarin. Dan nangkap, mengerti? Sehingga apa yang Anda alami hari ini, itu adalah Anda sedang menuai yang kemarin. Nah kalau dalam hal ini kita posisinya sedang menuai, kita nggak boleh intervensi. Ya, kita ambil alih perannya Tuhan untuk menolong, membantu, monggo silakan. Tapi berapa semua? Oh kasihan, nanti kami bayarin nutupi semua. Saya bilang boleh kita menabur memberi. Tapi semua dengan hati bijak dan juga dengan hikmat. Ya, karena bisa saja ketika orang dibantu, bantuannya cepat dihabiskan dan sifatnya tidak mendidik orang itu. Ya enggak sih? Ya orang itu hanya sekali pakai, selesai. Lalu ngarep kita, nabur lagi. Ya bergantung sama kita. Jadi salah. Ya, jadi kemungkinan pertama sedang menuai, kemungkinan kedua sedang diproses. Jadi Bapak Ibu Saudara yang hari ini menghadapi keadaan yang sulit, yang buruk, yang negatif. Ada kemungkinan Anda seperti Daniel, seperti Sadrak CS, seperti Yusuf, seperti Daud sedang diizinkan Tuhan masuk dalam proses. Entah bentuk prosesnya itu gua singa, dapur api, padang gurun, Goliat, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing kita mungkin sedang diproses. Nah Tuhan inginkan ketika kita diberikan kepercayaan olehnya, anugerah, entah keluarga, kesehatan, kita bisa bekerja, mungkin gaji kecil, mungkin pendapatan sedikit, berapapun itu, ya apapun itu. Mari kita lakukan seperti ayat 12 yang kita baca itu, dengan takut dan gentar. Ini yang pertama. Ya, kerjakan keselamatan atau anugerah, kelolalah dengan rasa takut dan gentar kepada Tuhan. Apa arti takut dan gentar? Ya, saya periksa artinya dalam bahasa aslinya. Ya, saya langsung terjemahkan untuk saudara. Kata takut dan gentar di situ punya pengertian, lakukanlah ya, usahakanlah semua yang dipercayakan di tangan saudara, apapun itu ya, yang sudah saya sebut tadi, dengan perasaan khidmat, dengan rasa hormat, dengan rasa menghargai sangat tinggi. Karena keadaan Anda punya ini itu penghasilan uang mungkin hasil kecil, gaji mungkin kecil, tapi paling tidak Anda masih memperoleh dibandingkan orang lain. Anda mungkin lebih besar yang menghasilkan daripada orang lain yang mungkin gajinya lebih kecil. Jadi ayo lakukanlah segala hal, berbisnis, berdagang, bekerja, ya yang pelajar Anda belajar, yang melayani Anda seorang pelayan Tuhan, beribadah termasuk di dalamnya, lakukanlah itu dengan rasa hormat kepada Tuhan. Lakukanlah dengan penghargaan kepada Tuhan. Kamsia Tuhan. Terima kasih Tuhan ya. Untuk berkat yang kupercayakan ini enggak main-main.
Ya, orang lain mungkin inginkan posisi saya. Saudara tahu, ada begitu banyak orang ingin di posisi Anda. Saya hari Rabu kemarin lusa ya, baru balik dari Nias Selatan. Itu tempatnya orang wisata lompat batu itu loh. Ya, ingat nggak saudara? Lompat batu di daerah Teluk Dalam, Nias bagian selatan. Ya, nah kami meresmikan sebuah gereja. Waktu gereja itu meresmikan, saya lihat ada 3 lubang. Ya, 2 di atas sebelah, misalnya sebelah kiri saya, lalu sebelah kanan. Lalu di tengah depan atau belakang lah. Ya, kalau udah jemaat gini kan di depan. Waduh, lubang besar. Saya tanya gembalanya, Pak, lah hujan ya apa? Ya gitu Pak, kami lari-lari kalau hujan. Ya, bukan cuma hujan Pak, juga panas. Jadi kalau matahari itu terang benderang, jadi kami misal sini, lalu mataharinya gerak terus lalu panas, kami geser. Oh gitu ya? Ya, lah kalau hujan, ya kami juga geser. Ke tempat nggak ada lubangnya. Kami berusaha kalau nggak hujan, kami cari yang dekat lubang. Karena nggak ada penerangan, nggak ada lampu. Anda masih lebih enak. Ada banyak orang ingin posisi Anda di gereja ini. Nyaman dan bisa memiliki segalanya. Nah, saudara punya fasilitas yang ada. Saudara punya kesempatan yang ada. Ayo gunakan yuk. Berdoa malam yuk setiap Kamis. Ibadah raya yuk setiap minggu. Gunakan tempat ini, rumah Tuhan ini. Karena ada begitu banyak orang yang menghadapi kekurangan dan minus seperti yang saya saksikan tadi. Ayo lakukan dengan perasaan takut dan gentar. Dengan rasa hormat dan menghargai sangat tinggi apa yang Tuhan percayakan, anugerah yang Dia berikan di tangan kita ini. Yang kedua, coba kita lihat ayat 13. Ayat 13, karena Allah lah atau Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan semua yang mengerjakan. Artinya gini loh Pak Bu, ternyata ketika Anda datang ke sini doa malam, itu bukan karena Pak Vino mau khotbah aku datang, bukan. Ya, nggak enak nantinya Bapak Gembala datang doa malam. Enggak, loh kemana? Wah nggak enak, harus datang. Ternyata Anda datang Kamis, Anda datang Minggu, Anda melayani Tuhan, Anda membantu orang lain menabur, memberi. Apapun bentuk pelayanan pemberian Anda, itu semua digerakkan dan dikerjakan oleh Tuhan di dalam hidup Anda. Ya, Dia yang bergerak kepada saudara dan melalui saudara. Jadi yang kedua, bagaimana cara kita mengelola anugerah selain dengan cara ada perasaan hormat dan menghargai apa yang Tuhan percayakan, titipkan, berikan kepada kita apapun itu. Yang kedua, kita harus belajar mengasah kepekaan. Kita perlu belajar untuk peka mendengar, melihat, merasakan gerakan Tuhan. Gerakan Tuhan. Kemarin ke Nias, itu harusnya hanya pengurus tertentu yang pergi ke sana. Ya, saya tidak ikut. Ya, jadi saya tidak masuk di rombongan mau berangkat ke sana. Jadi semua kalkulasi budgetnya sudah dilakukan. Hanya saya kok pingin sekali ke sana. Ya, itu pulau itu menjadi ada tempat tersendiri hati saya. Pingin sekali ke sana. Maka saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku pingin ke sana nih. Tapi kan aku nggak mau ngandelin atau minta ke organisasi, ke pusat untuk siapkan dana. Ngerepoti. Sudah ada yang lain kok bisa. Jadi nanti next time lain waktu saya yang bisa pergi ke sana. Tapi nggak tahu kenapa kemarin tuh tergerak sekali saya untuk ke sana. Maka yang saya lakukan adalah hanya berdoa. Ngomong ke Tuhan, Tuhan aku pingin ke sana loh. Cuma ini tak cek Tuhan, wah biaya gede. Saya lihat biayanya PP loh, PP. Jadi itu gini, Surabaya, ke Niasnya ini, Surabaya, transit Batam, lalu ke Medan, Kuala Namu, transit di sana 3 jam. Lalu ke Pulau Nias naik pesawat baling-baling
yang kalau terbang itu turun kalau lain blupak, ya sekeras itu. 8,5 jam perjalanan Surabaya Nias. Saya bilang sama teman-teman, tua di jalan nih kayak gini ya. Lamanya minta ampun. Ya tapi ada sukacita tersendiri. Saya bilang, Tuhan ini tiket lumayan. Tiket ke sana loh Pak Bu, itu 6 juta loh, PP. 6, belum yang lain-lain. Lah kalau saya ikut kan berarti ya tiket saya tanggung sendiri, kemudian hotel, penginapan, kamar, kemudian juga mungkin ikut nimbrung, bantu nyewa kendaraan transport, lalu yang lain-lain. Ya, all in sekian. Wah, cukup besar juga. Saya bilang, Tuhan, aku ini pingin ke sana, tapi besar juga ini ke sana. 2 hari kemudian ada orang dari Jakarta itu datang ke Surabaya. Datang lalu bilang begini sama saya, Pak Vino, saya ini kurang lebih ada 4 hari di Surabaya. Oh iya. Lalu dia bilang, maaf Pak, saya ini datang antara lain karena ada titipan tuh Pak Vino. Oh gitu, iya ini ada titipan Bapak ya. Ada seorang yang mau nabur katanya untuk Bapak. Saya pikir dalam rangka apa? Enggak tahu, saya ini cuma dititipi. Ya udah, saya terima, saya doakan, saya buka waktu sudah di kamar, saya lihat 3 juta. Ya, batin, wah lumayan. Separuh paling enggak, 6 juta kan tiket. Lalu di hari yang sama, sore hari, orang itu, ibu itu ngomong gini, Pak, saya ini kok enggak tahu gimana, saya juga tergerak dan digerakkan Tuhan. Mau nabur untuk Pak Vino. Oh, saya bilang, enggak harus begitulah Bu. Ya, jangan main perasaan apa enggak. Ya, saya benar digerakkan Tuhan. Ya wes, dia nabur, dia kasih saya 2 juta. Berapa? 5. Tak pikir-pikir tinggal cetiau ini 1 juta. Ya bisa aja nutup ya. Cuma saya pikir, sudah doa, imani, amini, ya yakinlah nanti Tuhan menyediakan. Nah itu hari Rebu. Hari Rebu. Ya. Lalu tiba-tiba ya Rebu malam WA saya ada yang masuk, WA saya bunyinya gini, Pak Vino, bolehkah Bapak melayani tempat kami? Ya. Ada sebuah perusahaan besar di kota ini, ya. Ibu itu ngomong gini, yang WA saya, ini pembicaranya nggak bisa berhalangan, maka kami bingung cari pembicara lah. Di benak saya cuma mikir soal Pak Vino. Oh gitu, ya. Kapan? Dia bilang besok. Nah, saya setahun itu bisa 3-4 kali melayani perusahaan ini, ya office ministry. Jadi karyawan dan ownernya, semua jajaran direksi mereka ya, fellowship. Lalu setiap minggu, setiap hari Jumat, saya 3-4 kali dalam setahun. Jadi saya langsung iyakan, oke kan, oke. Karena dianya bilang besok. Jadi itu kan Rebu, sore. Nah saya nangkapnya berarti kan Jumat kayak biasanya. Ya wis, Kemis, siang tiba-tiba WA saya bunyi lagi. Ibu itu, Pak Vino, posisi sudah di mana nih? Saya bilang, di rumah nih, di kamar. Duh, Pak, kan Bapak bilang katanya besok bisa ngelayani di tempat kami. Iya kan, Jumat kan? Loh, bukan Pak hari ini. Loh, saya kaget. Loh, hari ini toh? Iya. Lah biasanya PD-nya itu mulai 11:30 sampai 11:30. Lah posisi jam sudah 11:30 lebih 7 menit. Saya belum mandi, ya, khotbah belum disiapkan, ya, sudah ditelepon. Loh, gimana nih Pak? Ini kami sudah kumpul semua. Waduh, saya pusing ya. Wah, ya apa ini? Saya pikir besok Jumat. Anda kan bilang besok. Lah, iya maksud saya itu besok itu Kemis. Waduh, ya ini harus persepsinya harus sama. Masalahnya orang kalau kita ini kan kebiasaan besok.
besok itu minggu depan, bulan depan, atau tahun kabisat. Siapa yang tahu? Ternyata bukan Jumat, maksudnya Kemis. Saya cepet-cepet, untung sudah mandi saya. Ya, kapan? Ya kemarin sore saudara ya. Ya wes gak apa-apa yang penting semprot. Jangan salah minyak angin saudara ya. Udah, karena nggak keringetan ya puji Tuhan lah. Ya ambil baju, kemudian saya minta tolong anak saya antar. Cuma 10 menit udah sampai. Ya, dan melayani. Dari situ loh saya bisa dapat berkat. Nutup untuk perjalanan pergi pulang Surabaya Nias, PP. Dan bisa digunakan lebihnya di sana. Plus bisa nabur ke pendeta-pendeta hamba Tuhan desa. Saya cuma bilang Tuhan, kamsya. Semua yang dibutuhkan Tuhan ini menyediakan. Pak, Bu, saya punya kerinduan. Agar yang saya alami, Anda juga ngalami. Jangan kaget ya, nanti ada orang bertamu, saya nganter nih. Ya, ada titipan 30 juta. Ada titipan 30 miliar. Kayaknya lebih besar amin yang 30 juta, karena lebih masuk akal daripada 30 miliar ya. Ya, kita belajar untuk mengasah kepekaan. Tuhan lagi bergerak kemana nih? Digerakkan. Meloo, ngaliro. Jangan main, enggak cuman perasaan doang. Jangan, lakukan. Karena Allah yang menggerakkan. Ketika dia menggerakkan, kita melakukan. Itu akan ketika kita melakukan sesuatu yang indah di mata, di hati, dan di telinganya. Saudara tahu, nyanyian apa yang terdengar beautiful. Yang terdengar indah di telinganya. Nyanyian apa? Yang terdengar indah di telinganya dan menyukakan hatinya, senang gembira. Ya, ada 3 jenis nyanyian, pujian. Yang pertama adalah ucapan dan rasa syukur di tengah-tengah keadaan sulit. Oh, ketika Anda ngucap syukur Tuhan, kamsya, thank you Tuhan. Syekh Tuhan, terima kasih ya, Engkau baik. Walaupun keadaan sulit, suamiku model gitu, mertuaku cerewet, tambah buanterai kalau ngoceh. Tapi aku bersyukur. Ya, aku masih sehat, aku masih punya segalanya. Ya, lumayan. Mertua seperti itu masih lumayan. Karena cuma main mulut saja. Daripada tengah sebelah, main panci. Benjol-benjol saudara mantunya saudara ya. Karena dipukuli sama telenan sama panci. Wah saya pikir, wah ini kayaknya ada kelainan nih mertua model gini ya. Ucapan dan rasa syukur itu indah di telinga Tuhan. Kedua, nyanyian yang dinaikkan ada kandungan iman. Di mana ketika kita menyanyi memuji Tuhan ya dengan hati yang mempercayainya. Tuhan senang. Kalau Tuhan bisa berdiri tahtanya menyombongkan diri. Untung Tuhan gak sombong. Tuhan mau bilang gini sama malaikat. Seneng aku, seneng. Loh apa Tuhan kok seneng? Lihatin. Jemaat KAB. Datang doa malam. Ya, naikkan syukur sama seneng. Aku dengar, wah nyanyian iman. Ya, lebih dalam lagi kayak tadi nyanyi. Waduh, seneng, indah. Gak kerungu tak? Gak denger, yuk denger. Gak kerosok. Wah, aku seneng sekali. Dan kalau hati Tuhan disenangkan, saudara minta apapun, Tuhan pasti berikan dan sediakan. Belum minta loh. Dia sudah sediakan untuk saudara. Amin. Lalu yang ketiga nyanyian yang indah, yang terdengar beautiful di telinganya adalah perbuatan baik kita. Perbuatan kita yang baik dan benar seperti yang dia lakukan. Loh, memangnya Tuhan lakukan apa? Dia mengampuni. Kita juga ngampuni. Wah, koyo aku. Bangga aku. Mengalah, melayani, memberi dengan tulus, murah hati. Ya, apalagi menolong, penyabar, persis kayak Tuhan. Persis kayak Yesus. Yesus dikit-dikit tanya Bapa di sorga. Demikian dengan kita, itu menyukakan hatinya, menyenangkan hatinya.
itu terdengar indah di telinganya. Ayo jemaat KB, ya, bukannya malam ini, tapi setiap hari naikkan syukur, naikkan lagu pujian yang mengandung iman, di mana Anda mempercayai mau gempa bumi tanah goyang, aku percaya Engkau menjaga melindungi aku. Ya, mau penyakit muncul, aku percaya aku tetap sehat. Masih panjang umur, lihat anak cucuku diberkati. Waduh, saya ketika punya cucu pertama saudara, waduh, mana mukanya bunder saudara ya. Waduh, itu memang sangat-sangat menyukakan sekali saudara. Saya kalau ini sampai pasang foto profil apa itu namanya ya. Ya, waduh, ini maaf, ini karena saking seneng ya. Ya. Orang bilang, kayak boboh, saya ini bawa gendong ke mall, ya. Orang-orang datang, ya ampun pipinya gitu ya. Saya cuma khawatir nanti bapak-bapak yang datang, wih lucu ibu-ibu datang, lucu bukan pipinya cucu saya yang jiwit malah pipi saya gitu kan. Gemes aku sama Pak Vino gitu saudara ya. Untung gak keliru saudara jiwir saudara ya. Jadi ada sukacita tersendiri ketika saya lihat anak ini, saya pikir ini anak saya yang melahirkan anak ini, cucu pertama ini usianya 26 tahun. Saya pikir-pikir 25 tahun yang lalu, ya aku pernah gendong anak sebenarnya. Dan itu menyukakan hati, menyenangkan. Jadi saya mikir ya, Tuhan pun lihat kita tuh kayak gini, gemes. Seneng. Saya ini kalau pagi, doa pagi, ya baca firman itu kan aplikasinya di handphone. Yang saya buka ini yang mukanya. Mukanya, saudara ya. Ya wes. Saya bilang Tuhan sorry ya, bukan mukamu dulu yang aku, itu yang mukanya dia. Karena aku cari aplikasi Alkitab gitu ya. Udah, tapi sebuah kesukaan tersendiri. Saya cuma mikir kalau Tuhan memandang kita gitu. Ya apa ya. Tuhan lihat kita imut, nyeneng no, gemes no. Ya. Gemes itu bukan gemes sampai itu ya, gemes sampai tak pites saya tahu gini, enggak tak gedein gitu saudara ya, enggak. Tapi bangga dengan kita, ya menyenangkan. Saya ketika gendong cucu itu sampai ketiduran, itu sebuah sukacita tersendiri loh. Ya senang rasanya, aduh puji Tuhan masih bisa lihat cucu. Ya, jadi Pak Bu, mari kita tampilkan hidup kita yang menyenangkan hatinya. Bagaimana cara? Kelola anugerah yang Tuhan beri. Termasuk keselamatan, kesehatan, keluarga, pelayanan. Semua kelolalah dengan baik. Sehingga hatinya disukakan, hatinya disenangkan. Berkat Tuhan turut atas kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.